Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan terkait UAS dari sistem basis data. Maka nama saya Muhammad Ahmad Sanzi dari kelas F205. Pada ini saya ingin membahas tentang presentasi UAS untuk sistem basis data, di mana pada studi case kali ini saya akan membuat IAD untuk sistem informasi akademik di Pluto University. Pembahasan ini kurang lebih akan berfokus pada IAD, perencanaan IAD yang telah saya buat sesuai dengan studi case dan soal dari ibu dosen. Oke, next. Untuk selanjutnya, studi kasus ini saya coba pertama kali untuk merubah IAD-nya menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu memetakan objeknya, yang kedua baca relasi antar objeknya seperti apa, dan ketiga itu menentukan kunci atau key-nya seperti foreign key, primary key, dan juga apakah perlu di indexing untuk beberapa kalinya. Kemudian next slide selanjutnya ini saya mencoba untuk membagi beberapa entitas. Yang pertama itu ada master data, di mana ini ada fakultas, jurusan, dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Selanjutnya ada penghubung, pengampu, dan juga pengambilan mata kuliah tabelnya. Dan selanjutnya itu kelompok konteks semester, di mana dia ada tabel semester dan juga tabel konsultasi. Selanjutnya ini hubungan data utama saya menyebutnya. Pada bagian ini antara fakultas, jurusan, dosen, mahasiswa, dan juga mata kuliah. Satu fakultas ini dapat memiliki satu atau banyak jurusan. Namun satu jurusan hanya menjadi bagian dari satu fakultas. Satu jurusan hanya menjadi bagian dari satu fakultas. Relasinya itu satu fakultas dua ini. Kalau jurusan itu hanya satu. Selanjutnya, satu jurusan dapat memiliki beberapa dosen. Artinya one to many juga. Sedangkan satu dosen hanya terdaftar pada satu jurusan. Itu kemudian setiap tabel, di dosen juga dapat menjadi wali bagi beberapa mahasiswa. Namun setiap mahasiswa hanya memiliki satu dosen. Kemudian setiap table memiliki primary key berupa ID dan juga sementara itu kolom seperti ID fakultas, ID jurusan, ID dosen wali, ini berfungsi sebagai referensi yang menghubungkan tabel-tabel tersebut. Untuk di bagian ini belum ada yang saya coba untuk indexing. Nggak lupa juga, biasanya saya selalu menggunakan created app, updated app, dan juga deleted app. Berfungsi sebagai auditor. Audit saya ketika pertama kali dibuat, diupload, dan juga di source delete. Karena beberapa di case saya, beberapa di saya itu rata-rata menggunakan delete. Source delete bukan update. Untuk kemudian next, di sini ada table dosen, ada table dosen, ada table pengampu, dan juga ada table relasi ini. Yang pertama itu dosen dengan mata kuliah adalah manajemen. Artinya satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Dosen juga diperbolehkan belum mengajar mata kuliah tersebut. Sebaliknya, satu mata kuliah dapat diajarkan
oleh beberapa dosen dan wajib memiliki minimal 1 dosen pengampu. Penghubungannya manajemen tidak dapat diterapkan secara langsung dalam basis data. Dibuatlah tabel penghubung bernama pengampu. Tabel pengampu menyimpan ID dosen, ID mata kuliah. Gabungan kedua kolom tersebut menjadi primary key sehingga pasangan dosen dan mata kuliah yang sama tidak tercatat lebih dari 1 kali. Seperti itu. Jadi tidak ada, kalau dari sistem itu tidak ada double data. Next, ini ada di sini untuk pengambilan mata kuliah, mahasiswa dan juga semester. Ini di sini satu mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah, tapi mahasiswa juga dapat belum mengambil mata kuliah. Begitu juga dengan mata kuliah, satu mata kuliah dapat mengambil banyak mahasiswa atau belum diambil oleh siapapun. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, digunakan pengambilan mata kuliah. Saya buat tabel seperti ini. Seperti mungkin penghubung yang tadi. Jadi, tabel ini menyimpan ID mahasiswa, ID mata kuliah, juga ID semester. Dan juga audit trialnya, created add, updated add, dan juga deleted add. Mungkin bisa lanjut ke yang lengkapnya yang sudah saya buat. Di sini adalah merupakan IRD lengkap secara keseluruhan, di mana ini ada fakultas, jurusan, dosen, mahasiswa, pengampu, pengambilan mata kuliah, semester, konsultasi, dan juga tabel mata kuliah. Aliran data ini dimulai dari fakultas, kemudian terhubung ke jurusan dan dosen, dosen berhubungan dengan mahasiswa, kemudian dosen berhubungan dengan mahasiswa sebagai dosen wali, dan juga berhubungan dengan mata kuliah melalui tabel pengampu dari sini, penghubungnya di sini. Jadi nggak bisa dari sini. Sesuai yang tadi dijelaskan sebelumnya, struktur ini juga sudah melalui proses normalisasi. Data fakultas jurusan dosen dan mata kuliah disimpan pada tabel masing-masing. Sehingga tidak terjadi pengulangan data yang tidak diperlukan. Data table juga memiliki, tadi saya bilang, audit trial, ada created add, updated add, dan juga deleted add. Dengan struktur tersebut, data menjadi terorganisasi, konsisten, dan lebih mudah dikembangkan. Next, jadi kesimpulannya, rancangan IRD ini terdiri dari 9 entitas yang sudah saya kelompokkan dengan hubungan ini, dan juga manajemen. Hubungan manajemen ini sudah dinormalisasikan menggunakan tabel pengampu dan tabel pengambilan mata kuliah. Primary key dan juga foreign key sudah digunakan juga untuk menjaga dan konsistensi data. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.